Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah artikel berjudul Analisis Dampak Penggunaan Robot Terhadap Lapangan Pekerjaan di Masa yang Akan Datang. Kelompok 7 beranggotakan 5 orang, diantaranya Agus, Baginda, saya sebagai Ihsan, Nurfadilah, dan Adilah. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan akan dibacakan oleh Fadil. Fadil dipersilahkan. Robot berasal dari kata robota yang dalam bahasa Ceko yang berarti budak, kerja atau kuli. Pertama kali kata robot diperkenalkan oleh Karel Čapek dalam sebuah pentas sandiwara pada tahun 1921 yang berjudul RUR atau Rosum Universal Robot. Penggunaan robot tentunya sangat bermanfaat dalam bidang industri karena dapat meningkatkan efisiensi, namun tentu penggunaan robot juga memiliki kekurangan karena berpotensi memangkas lapangan pekerjaan di masa yang akan datang. Dengan begitu penting untuk meninjau lebih jauh dampak positif dan negatif dari penggunaan robot agar penggunanya dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif. Batasan masalah. Penelitian ini akan berfokus pada analisa dampak negatif dan positif dari penggunaan robot terhadap lapangan kerja dan memberikan hipotesis solusi memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif pada penggunaan robot pada lapangan kerja. Masalah. Dalam penelitian ini dibahas dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Satu, apakah pengaruh penggunaan robot terhadap pekerjaan di masa yang akan datang? Dua, bagaimana penggunaan robot mempengaruhi pekerjaan yang di masa yang akan datang? Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. Satu, menganalisis bagaimana penggunaan robot mempengaruhi pekerjaan di masa yang akan datang. Yang kedua, menjelaskan pengaruh penggunaan robot terhadap pekerjaan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kajian pustaka yang akan dibacakan oleh Agus. Saudara Agus, silakan. Tes. Oke, baik. Terima kasih Kang Iksan selaku moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai robot ya. Apa itu robot? Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan. Jadi intinya robot ini adalah suatu alat ya yang bisa memperingan atau menggantikan pekerjaan manusia. Seperti halnya sekarang sudah banyak sekali robot-robot ya, entah itu robot berupa pembuat kopi ataupun robot-robot yang ada di industri pembuat pembuat yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Oke, robot ini juga terus berkembang dari zaman ke zaman hingga sampai saat ini yang lagi booming yaitu menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dimana robot ini bisa bekerja tanpa pengawasan manusia atau sudah diberikan program kepada robot tersebut apa yang harus dilakukan oleh robot tersebut dan juga bagaimana robot tersebut bekerja. Seperti itu. Mungkin next. Nah, mungkin untuk kaitannya antara robot ya dengan manusia yang tadi sudah saya jelaskan pula. Jadi robot itu bisa memperingan pekerjaan manusia atau menggantikan pekerjaan manusia. Jadi di sini saya mau bahas dulu apa itu lapangan pekerjaan. Menurut sensus penduduk 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan, usaha, perusahaan, atau kantor tempat seorang bekerja. Jadi kaitannya robot dengan lapangan pekerjaan ini tentunya sangat berpengaruh ya di zaman ini karena robot juga memiliki peranan penting ya di dalam suatu perusahaan. Robot ini memiliki peranan penting ya. Bisa jadi robot tersebut menggantikan manusia ya. Sudah banyak sekarang ya yang seperti itu. PT-PT sekarang sudah banyak yang menggunakan
robot dibanding manusia. Karena apa? Karena robot lebih akurat dan juga lebih apa ya istilahnya lebih tepat, lebih akurat, lebih cepat juga dalam memproduksi suatu produk. Jadi intinya untuk lapangan pekerjaan ini peranan robot ini sangat berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan manusia. Karena apa? Yang tadi saya sudah jelaskan yang di poin itu karena robot memiliki beberapa keunggulan ya uh, dibanding dengan manusia sendiri ya. Jadi intinya uh, sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh antara robot dengan lapangan pekerjaan. Jadi mungkin ada beberapa solusi ya untuk nantinya supaya bisa menyeimbangkan antara robot dengan manusia karena Jepang sendiri ya sudah mengeluarkan apa ya sudah istilahnya apa ya sudah memperkenalkan yaitu yang namanya Society 5.0 yang dimana di situ manusia akan berdampingan dengan teknologi ya supaya bisa balance antara manusia dengan teknologi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Agus. Selanjutnya yaitu analisis yang akan dibacakan oleh Baginda. Baginda, persilahkan. Baik, yang pertama kita menganalisis dari kelebihan penggunaan robot. Yang pertama, membuat pekerjaan lebih efisien. Dengan hadirnya robot dalam industri dapat mempercepat pekerjaan yang biasa dilakukan manusia karena robot dapat diprogram untuk bekerja lebih efisien dan lebih cepat tentunya. Yang kedua, meminimalisir korban kecelakaan saat bekerja. Penggunaan robot sangat bisa meminimalisir korban kecelakaan saat bekerja. Karena pada dasarnya manusia sangat pada dasarnya marketing tidak bisa mengharapkan kesehatan sangat berpengaruh kepada kinerja seseorang. Jadi jika seseorang kesehatannya kurang itu dapat menurunkan kinerja seseorang, maka robot akan sangat minimalisir dampak itu karena robot adalah sebuah alat yang dirancang dan diprogram. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan baru. Penggunaan robot juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Contohnya adalah programmer dan teknisi robot atau yang sebagainya. Karena apabila penggunaan robot semakin banyak, maka lapangan pekerjaan seperti programmer dan teknisi robot pun akan semakin banyak. Bahkan di zaman sekarang pekerjaan seperti programmer dan teknisi robot sedang banyak dilirik. Berikutnya, kekurangan dari penggunaan robot. Yang pertama, beberapa pekerjaan tergantikan oleh robot. Secara tidak sadar satu persatu pekerjaan yang biasa dilakukan manusia kini tergantikan oleh hadirnya robot dalam industri. Sebelum ada mesin ATM, bank sangat membutuhkan banyak tenaga kerja contohnya sebagai teller yang menerima penarikan uang tunai. Namun dengan adanya mesin ATM, maka peluang pekerjaan untuk teller bank semakin menipis. Memang tidak benar-benar habis, namun semakin lama akan semakin menipis. Salah satu yang benar-benar tergantikan oleh robot adalah teller karcis gerbang tol. Jika kita lihat sekarang, hampir semua pintu gerbang tol menggunakan teller otomatis. Lalu dalam pekerjaan pabrik seperti penyortiran, pengemasan, dan sebagainya sudah dapat digantikan oleh robot. Sekian. Baik, selanjutnya adalah solusi. Solusinya, dampak negatif dan positif dari teknologi memang tidak dapat dihindari. Namun, manusia dapat menyikapi hadirnya teknologi dengan bijak. Dengan tergantinya banyak lapangan pekerjaan oleh robot, manusia ke depannya akan bisa beradaptasi dengan keadaan. Baik, yang terakhir adalah penutup yang akan dibacakan oleh Adilah. Adilah, dipersilahkan. Kesimpulan dari presentasi tadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu ada kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan kehadiran robot.
Di balik banyaknya kekurangan, robot juga membawa manfaat sehingga kekurangan tersebut dapat ditutupi oleh kelebihan yang diciptakan. Maka, manusialah yang pada akhirnya harus bijak pada penggunaan teknologi, karena satu-satunya cara pemanfaatan sesuatu teknologi adalah dengan menggunakan dengan bijak. Saran saya, semestinya manusia sebagai makhluk berakal dapat menyikapi segala sesuatu dengan bijak, karena dengan menyikapi dengan bijak akan memaksimalkan sesuatu pemanfaatan. Quotes-nya, kemajuan teknologi seperti kapak di tangan seorang penjahat patologis, Albert Einstein. Baik, terima kasih Adila sudah mempresentasikannya. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.